Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang akan bertarung melawan para petarung dari alam semesta ketiga yang berniat untuk mengeroyoknya. Namun tiba-tiba Caulifla pun langsung datang untuk menolong Goku dari serangan para petarung alam semesta ketiga tersebut. Namun ternyata pertolongan dari Caulifla ini tidak benar-benar tulus. Ternyata dia ingin menantang Goku untuk bertarung agar dia bisa melampaui batas kekuatan yang ia miliki. まだ力出せねえけど助かったぞキャベツすっかりパワーが戻ったよ孫悟空私と戦え Bukan hanya Caulifla yang bisa untuk melampaui batas kekuatannya setelah bertarung melawan Goku, namun dia juga bisa untuk mengeluarkan Goku dari arena turnamen ini di saat dia dalam kondisi yang masih belum fit. Akhirnya pertarungan di antara Goku melawan Caulifla pun dimulai, di mana kekuatan Goku yang masih belum pulih, dia pun hanya bisa bertahan saja menerima semua serangan yang dilancarkan oleh Caulifla. Semakin lama serangan dari Caulifla ini semakin akurat dan juga semakin berbahaya, yang membuat Goku semakin lama semakin terdorong mundur. Namun dia berhasil melancarkan sebuah serangan kepada Caulifla yang membuatnya langsung terpental. Kemudian di sini Goku mengatakan kepada Caulifla kalau Caulifla terus bertarung dengan cara seperti itu, maka dia tak akan pernah bisa untuk mengalahkannya. Mendengar hal itu membuat Caulifla menjadi sangat marah dan dia langsung meluncur ke arah Goku dan melancarkan serangan secara bertubi-tubi. Namun semua serangan yang dilancarkan oleh Caulifla sama sekali tak ada yang bisa untuk mengenai Goku sama sekali. Itu disebabkan karena Goku bisa membaca serangan dari Caulifla yang setiap kali meluncur ke arahnya. Goku yang melihat serangan dari Caulifla, dia menganggap kalau serangan itu hanya serangan yang berulang, yang membuat Goku sangat mudah untuk memprediksi semua serangan yang akan dilancarkan oleh Caulifla. Terlebih lagi Goku juga sangat ahli dalam bela diri dan juga menganalisis serangan, berbeda dengan Caulifla yang hanya seorang petarung jalanan dan juga petarung amatiran. Itulah yang membuat Goku dengan sangat mudah mampu untuk menghindari semua serangan yang dilancarkan oleh Caulifla, maupun dia juga bisa untuk membalikkan keadaan dengan begitu cepat. Namun seiring berjalannya waktu di sini Caulifla semakin lama semakin kuat dan berhasil melancarkan serangan kepada Goku sampai membuatnya terpukul mundur. Di sini Goku akan segera menggunakan jurus bayangannya untuk membuat Caulifla kerepotan. Dan benar saja, dengan menggunakan jurus bayangan itu membuat Caulifla menjadi kebingungan untuk mencari keberadaan Goku yang asli. Goku segera memanfaatkan hal tersebut dan berhasil melancarkan sebuah tendangan kepada Caulifla yang membuatnya terpental.
Di sini Goku pun memuji kemampuan dari Caulifla yang semakin lama semakin meningkat. Namun Goku mengatakan kalau Caulifla tak akan bisa untuk mengalahkan teknik bayangannya. Di sini Caulifla meminta kepada Goku untuk bertarung dengan menggunakan fisik saja dan tak perlu menggunakan teknik-teknik yang aneh lagi. Kemudian pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Namun kali ini Goku lah yang menghajar Caulifla secara bertubi-tubi sampai membuatnya tak berdaya. Nah, walaupun begitu, di sini akhirnya Caulifla berhasil untuk membaca pergerakan dari Goku dan semakin lama kekuatannya semakin meningkat yang membuat pertarungan mereka semakin lama semakin sengit. Sebagai gurunya Goku di sini, kakek Muten Roshi sangat terkejut melihat kemampuan dari Caulifla yang mampu meningkatkan kekuatan dan juga pergerakannya dengan begitu cepat. Nampak kalau saat ini Virus benar-benar sangat panik melihat kemampuan dari Caulifla yang semakin lama semakin meningkat karena dia sangat khawatir kalau Goku benar-benar akan dikalahkan olehnya. Kemudian di sini pertarungan di antara Goku dan juga Caulifla masih terus berlanjut. Nampak kalau kemampuan dari Caulifla sudah semakin lama semakin meningkat dan membuat Goku dan juga Caulifla bertarung dengan sangat imbang. Walaupun pertarungan mereka berjalan dengan seimbang, di sini Caulifla berhasil memukul Goku sampai membuatnya terpental. Goku yang merasa kalau kekuatan dari Caulifla sudah semakin meningkat dan jika dia tidak berubah maka akan membuatnya benar-benar kalah sebelum mengeluarkan kekuatan penuh. Di sini Goku pun segera berubah menjadi Super Saiyan 2 dan pertarungan di antara sesama Super Saiyan 2 pun akan segera dimulai. Di mana pertarungan kali ini benar-benar sangat seru dan juga sangat menegangkan daripada yang sebelumnya karena kekuatan mereka benar-benar nampak seimbang. Di mana mereka menembakkan tembakan laser yang membuat ledakan cukup dahsyat di tempat tersebut. Mereka tak berhenti sampai di situ, di mana mereka kembali menaikkan aura kekuatan Super Saiyan 2-nya dengan tingkat yang lebih tinggi. Kemudian menembakkan tembakan laser secara beruntun ke arah satu sama lain yang membuat ledakan super dahsyat sampai menggetarkan arena pertarungan.
Setelah pertarungan dengan menggunakan energi laser berakhir, di sini mereka kembali melanjutkan pertarungan dengan melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit, di mana mereka melakukan pertarungan dengan sangatlah luar biasa sampai menggetarkan arena pertarungan untuk kedua kalinya. Di sini kekuatan dari kaum Livla benar-benar sudah sangat meningkat, bahkan sudah bisa untuk mengimbangi kekuatan Super Saiyan 2 milik Goku. Di sini kekuatan dari kaum Livla pun juga telah berhasil untuk memukul Goku sampai membuatnya terpental menghantam reruntuhan arena. Kemudian di sini Goku pun juga mengajak Kel untuk ikut bertarung bersamanya. Di sini pertarungan pun akan terjadi 2 lawan 1, di mana 2 gadis bertarung melawan 1 pria. Hehehe, itulah yang aneh tunggu selama ini. Nah, di sini pertarungan mereka pun akan segera dimulai, di mana Kel segera berubah ke dalam wujud Super Saiyan Green yang sudah mulai dia kuasai. Kemudian mereka pun langsung memulai pertarungan. Namun di sini nampaknya Goku sama sekali tak terdesak walaupun dikeroyok oleh 2 gadis Saiyan sekaligus. Karena dengan begitu Goku bisa menempatkan dirinya pada kondisi kritis dan melampaui kekuatan yang ia miliki, dan juga mampu untuk mempertajam insting bertarungnya. Kemudian di sini 2 gadis pun langsung menyatukan tembakan laser mereka untuk menyerang Goku. Namun Goku langsung menaikkan aura kekuatannya yang membuat 2 laser itu berhasil tertahan dan juga berhasil meledakkan 2 laser itu sebelum mengenai tubuhnya. Dan tiba-tiba di sini Goku telah berubah ke dalam wujud Super Saiyan 2 yang langsung membuat 2 gadis ini terkejut dengan perubahan tersebut. Nampak 2 gadis ini sangat kagum dengan kekuatan Super Saiyan 3 yang memiliki aura kekuatan yang begitu ganas. Namun kekuatan Super Saiyan 3 ini tidak bertahan lama akibat Goku yang sudah kehabisan banyak stamina-nya karena sebelumnya telah bertarung melawan Jiren.
Seketika, para gadis yang melihat perubahan Super Saiyan 3 milik Goku membuat mereka menjadi sangat kagum dan bersemangat untuk bisa menguasainya juga. Di sini Kel yang cukup iri dengan kekuatan Super Saiyan 3 milik Goku, dia pun akhirnya menaikkan kembali aura kekuatannya untuk berubah ke dalam wujud Super Saiyan Green Monster. Dan setelah berubah ke dalam wujud Super Saiyan Green Monster, membuat semua orang menjadi sangat panik karena takut kalau Kel akan benar-benar mengamuk dengan kekuatannya tersebut. Namun di sini nampaknya Goku tidak begitu panik seperti sebelumnya karena dia menyadari kalau setiap kali dirinya terdesak maka akan membuatnya menjadi jauh lebih kuat dan bahkan mungkin bisa untuk mengalahkan Kel dalam bentuk monsternya ini. サイヤ人2の先スーパーサイヤ人もっと強くなってさまさかあいつそれ以上気を上げたらあの時のまたケールさんだかDan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.